Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Hidayat Nur Prasetyo, bisa dipanggil dengan Kak Pras. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, indikator pencapaian kompetensi kita pada kali ini yaitu yang pertama membandingkan kromosom tumbuh orang laki-laki, perempuan, dan sel kelamin. Lalu berikutnya membuat bagan persilangan sesuai dengan data yang telah disajikan, menganalisis mekanisme pewarisan kelainan sifat pada manusia, dan menjelaskan mekanisme pewarisan sifat dalam pemulihan tumbuhan dan hewan, serta menyajikan poster hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemulihaan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu dapat membedakan kromosom tubuh orang laki-laki, perempuan, dan sel kelamin dengan tepat, dapat membuat bagan persilangan dengan tepat, dapat menganalisis pewarisan kelainan sifat pada manusia dengan tepat, dapat menjelaskan mekanisme pewarisan sifat dalam pemulihan tumbuhan dan hewan dengan tepat, lalu dapat membuat poster terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemulihaan. Nah, berikutnya adalah kromosom. Kromosom merupakan struktur berbentuk seperti kumpulan benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Nah, sel tubuh mempunyai 23 pasang atau 46 buah kromosom, bisa dibedakan menjadi kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Nah, kromosom tubuh atau disebut autosom berfungsi untuk mengontrol sifat-sifat tubuh suatu organisme, tapi tidak ikut menentukan jenis kelamin. Nah, kromosom tubuh dilambangkan dengan simbol A besar yang berasal dari kata autosom. Jumlahnya ada 22 pasang atau 44 buah, sehingga sering dituliskan sebagai 22 AA atau 44A. Nah, kromosom kelamin atau yang disebut dengan gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme dan beberapa sifat tertentu. Nah, gonosom berjumlah satu pasang atau 2 buah. Kalau pada laki-laki, gonosomnya terdiri dari kromosom X dan Y, sehingga sering dituliskan sebagai XY. Sementara pada perempuan, gonosomnya terdiri dari sepasang kromosom X, sehingga dituliskan sebagai XX. Gonosom ini juga ada di sel tubuh, bukan hanya di sel kelamin atau gamet saja. Nah, bagan persilangan sesuai dengan data yang telah disajikan. Hasil persilangan dari sepasang orang tua tersebut menghasilkan keturunan 75% normal dan 25% dapat memiliki penyakit hemofilia. Pada persilangan ini, tidak ada kemungkinan keturunan berjenis kelamin perempuan yang akan memiliki penyakit hemofilia. Kemungkinan keturunan yang mempunyai hemofilia adalah pada jenis kelamin laki-laki. Rincian persentase keturunan dari hasil persilangan tersebut adalah perempuan normal 25%, perempuan karier 25%, laki-laki normal 25%, dan laki-laki hemofilia 25%. Nah, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Yang pertama ada buta warna. Buta warna merupakan kelainan genetika yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Kelainan ini sering disebut dengan sex link, karena kelainan ini dibawa oleh kromosom X, artinya kromosom Y tidak membawa faktor buta warna. Nah, yang kedua ada albino. Albino merupakan kelainan yang disebabkan karena adanya zat warna atau pigmen yang disebut zat melanin. Pada orang tua yang menderita kelainan albino, memiliki genotip homozigot resesif atau A kecil A kecil, sementara orang yang normal memiliki genotip homozigot A besar A besar. Lalu berikutnya ada kelainan sifat hemofilia. Gen hemofili terdapat pada kromosom X, ditandai dengan XH. Jika wanita memiliki salah satu kromosom X yang mengandung gen hemofili, maka akan menjadi pembawa kelainan hemofili. Jika kromosom X mengandung gen XH akan langsung meninggal atau letal saat dilahirkan. Laki-laki menderita hemofili yaitu memiliki kromosom X yang mengandung gen XHY. Nah, berikutnya pewarisan sifat dalam pemulihaan tanaman. Varietas hibrida adalah contoh dari jenis tumbuhan yang merupakan hasil persilangan antara dua atau lebih sifat tumbuhan yang berbeda. Pewarisan sifat dalam pemulihan tumbuhan, pemanfaatan genetika di bidang pertanian yaitu menyiapkan bibit unggul melalui pembuatan varietas hibrida. Varietas hibrida adalah jenis tumbuhan yang memiliki keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis tumbuhan dengan karakteristik gen yang berbeda. Berikutnya adalah pewarisan sifat dalam pemulihaan hewan. Pewarisan sifat dalam pemulihaan hewan yaitu untuk menghasilkan hewan ternak berkualitas tinggi. Misalnya, unggas mampu menghasilkan banyak telur,
lalu sapi dengan kualitas susu dan daging yang baik, serta ayam potong atau broiler merupakan hasil persilangan beberapa jenis ayam yang dikelompokkan berasal daerah asalnya, seperti Amerika, Mediterania, Inggris, dan Asia. Nah, sekian materi dari kakak, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.